Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan saya Yus Bayang. Di Mister Tukul jalan-jalan sekarang saya berada di Komplek Makam Gantung. Konon beliau punya ajian sakti mandraguna. Yang kalau ceritanya beliau walaupun ditembak, diapain, kalau konon meninggal bisa hidup kembali. Apa yang kamu rasakan dengan suasana yang ada di sini nih? Luar biasa sekali yuk nih. Iya Mas Tukul, di sini saya merasakan kayak ada getaran yang kuat dari dalam. Saya penasaran banget Mas Tukul, apa aja sebenarnya yang ada di dalam? Getaran yang kuat. Kalau Ayu sendiri lihat yang kiri makanan lebih dominan mana yang Ayu rasakan ini? Dari dalam Mas Tukul, dari dalam. Dalam konon. Tapi sebelum kita masuk harus ke teras dulu nih. Menelusuri suasana dan suasini yang ada di teras. Itu tuh. Bisa Tukul jalan. Raden Ngabehi Bawodiman Joyodikdo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Eyang Joyodikdo merupakan anak dari Adipati Kulon Progo yang bersama-sama Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah Belanda. Keberhasilannya melawan penjajah Belanda membuat tokoh kelahiran 29 Juli 1827 ini terkenal sakti mandraguna. Masyarakat Blitar percaya bila Eyang Joyodikdo memiliki ajian pancasona. Konon, siapa yang memiliki ilmu kebatinan ini niscaya hidupnya tidak akan pernah berakhir selama masih bersentuhan dengan tanah yang ada di bumi. Cerita rakyat tentang kesaktian Eyang Joyodikdo semakin diperkuat dengan bentuk makamnya yang digantung. Semasa hidupnya, Eyang sering sekali melakukan tirakat. Guru spiritual beliau bukan hanya berasal dari dimensi manusia, namun juga dari alam gaib. Menurut cerita masyarakat sekitar, saat meninggal dunia, jasad Eyang dimasukkan ke dalam peti besi. Kemudian disangga dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi agar tidak bersinggungan dengan tanah. Kini pesanggerahan Joyodikdo menjadi salah satu objek wisata sejarah yang sengaja dikosongkan. Menurut pengurus, di dalam kamar beliau masih sering terdengar aktivitas gaib yang biasa beliau lakukan semasa hidup. Bahkan setiap kamar di rumah ini konon dijaga oleh sosok gaib yang adalah perewangan dari salah satu tokoh paling sakti di Blitar. Dikasih tahu itu tamu, orang Yaroh. Itu dulu orang dari Kalimantan, orang 2. Ada teman dari Surabaya, orang 4. Yaroh ke makamnya Eyang, itu ada supirnya mau bilang, "Mbah, saya mau melihat makam." Sudah masuk ke makam 10 meter dari saya itu dia pucat, mukanya pucat. Ya saya tanya, "Pak, kamu kok pucat, kenapa Pak? Apa masuk angin?" Saya nanti tanya sama Mbah, "Kapan?" "Ya nanti." "Sudah sekarang aja pulang ke rumah saya, sama tanya apa?" "Betul, itu saya tanya, itu dia, Mbah, di makam itu apa ada singanya?" Dia tahu singanya itu putih, di depannya pintu besar. Pemirsa sepertinya masuk sesuatu. Hangat. Aduh, hangat. Sebelah kiri. Hangat. Aku ngerasain hangat di sini. Ayo sendiri. Iya Mas Tukul, dari atas atapnya sama. Saya juga itu getaran yang tadi saya bilang, itu kayaknya berasal dari atas atap. Panas. Jangan-jangan di pendopo ini dalamnya ada sesuatu, tempat pakunya itu. Ya artinya ada sesuatu yang ditanam di situ juga. Tapi suasana kalau masuk, ya ini kita nggak nyaman kalau kita nggak manggil ahlinya ini. Ya? Bener Mas Tukul. Nah, kita panggil Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad. Ini kita kan mau masuk ke tempat beliaunya ini, pendopo yang sangat luar biasa ini. Ini tadi aku belum masuk, ini sebelah kiri ini anget masuk sini, tapi
Makanya aku langsung manggil diri bukan ahlinya dirimu. Kalau Ayu sendiri melihat sesuatu yang di atas genteng. Iya Mas Ahmad, ada kayak getaran panas dari dalam. Ya, memang tempat ini bukan tempat yang sembarangan Mas Tukul. Memang tadi saya lihat juga auranya sangat positif dan ada yang jaga Mas Tukul. Ya kan? Memang tadi ada yang lari ke atas tuh, panjang gitu, nggak tahu apa sih. Kalau yang sini tadi panas. Sama Mas Tukul, jadi kena getarannya kan kayak apa tuh yang ngelingkar ke situ ke atas langsung. Kalau yang kanan ini apa, Mat? Ini sosok apa, Mat? Sakti kayaknya. Ya, itu perwujudan dari mungkin kayak saya lihat sih seperti ada yang jaga di depan gitu. Simbol-simbolnya beda ya itu ya? Iya. Memang lebih kuat yang sebelah kanan. Malah kuat yang sebelah kanan ya? Malah kuat sebelah kanan, kenapa, Pak? Ya, auranya nggak tahu, lebih di sini getarannya lebih kuat Mas Tukul. Nah, pemirsa penasaran nih, ada apa yang ada di dalam ini? Hah? Ini makam gantung nih, ini Blitar loh ini. Oh, luar biasa. Seperti apa? Ayo terus, Miss Tukul. Pemirsa, tiba-tiba Mr. Tukul dan Ayu merasakan energi yang cukup kuat. Ada apa sebenarnya? Apa? Ini yang ternyata. Ini Mbak Ayu. Mbak, nah, ini Mas Ahmad. Wah, ini sepertinya ini masih ada ikatan ini nih, darah nih sudah sama beliaunya yang ada di sini nih. Kita tanya dengan Bapak siapa nih? Mas siapa? Makanya Mas aja yang muda Mas Yano. Mas Handoyo. Tuh, ini saya perkirakan usianya maaf berapa? 46 Mas. Tuh, seperti kayak 45. Nah, ini Pak Handoyo. Gimana Mas? Ini sebenarnya ini penghuni makam gantung ini sebenarnya siapa kok kita tuh penasaran dan banyak yang di internet, di Twitter yang nanya ke Mr. Tukul jalan-jalan ini. Nanya tentang makam gantung itu sebetulnya apa? Tempat ini tempat apa nih? Makam gantung tuh makamnya Eyang Bawadiman Joyodigdo. Beliau adalah Patih Blitar pertama. Oh, Patih. Mat, ini tadi Mat, waktu saya batin bateri pertama tuh mati. Terus batin ini aku batin ini tadi mati. Ini sebetulnya apa ini? Iya. Ini energi dari sebelah kanan memang bagus, tapi positif Mas Tukul. Mungkin ada, saya lihat sih seperti ada yang tirakat di sebelah kanan. Oh, pantesan aku batin ini mati. Nah, penasaran, masuk aja. Itu terus, Miss Tukul jalan. Mas, ini Mas. Oh, wow, subhanallah. Oh, beliau ini. Ya, ini yang Patih Joyodigdo. Luar biasa beliau. Oh, ini. Kayak di telinga saya kayak ada kayak neken gitu kanan kiri. Ini beliau luar biasa sekali nih. Dari walaupun hanya foto, tapi sorot mata pandang itu mempunyai kekuatan yang sangat tajam sekali. Beliau memang bukan orang sembarangan. Keprihatinannya, tirakatnya itu, waduh, kalau orang sekarang ikut mengikuti beliau mungkin hanya 1 banding 1 miliar orang. Oke, foto lama tapi kelihatan hidup, masih hidup. Mungkin beliau dimakamkan tapi beliaunya masih auranya energi masih membekas. Nah, mungkin dari Ayu sendiri. Saya sangat penasaran nih, mau bertanya tentang bagaimana sejarah tentang Eyang Joyodigdo. Eyang Joyodigdo itu sebenarnya panggilan sepuhnya ketika dia sudah tua. Nama kecilnya itu Yang Bawadiman. Kalau sejarahnya dimulai dari ketika perang Diponegoro 1825-1830, Diponegoro kan kalah itu. Nah, bapak beliau itu Yang Kartodiwiryo adalah tele sandinya Yang Diponegoro. Tapi beliau sudah meninggal, dimakamkan di Magelang. Sedangkan beliau ketika pasukan Diponegoro kalah, semua akan mengungsi ke timur. Ahmad, ini kan beliau ini kan Belanda sampai berletuk tukut. Lututnya sampai ditekuk-tekuk itu. Kalau beliau itu punya kekuatan apa ini kok sangat luar biasa sekali. Karena tirakat itu sangat luar biasa sekali Mas Tukul, seperti yang dibilang. Saya rasa dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi sekali Mas Tukul, dan mempunyai beberapa pasukan bukan dari bangsa nyata saja, dari alam gaib juga.
Oh, jadi karena itu juga tadi kita waktu masuk, Mas Ahmad ada getaran yang panas. Betul. Ada pengaruhnya. Iya, ada kekuatan pengaruh. beliau. Jadi energi positifnya itu masih sampai sekarang saya rasakan masih ada. Setuju. Jadi mungkin kayak ada benda pusaka atau apa yang mempunyai hodam-hodam yang mungkin masih menjaga di lingkungannya ini, Mas. Kalau yang saya lihat sih memang ini tempat istirahatnya dan beliau sering ada di sini, Mas Tukul. Saya ngeliat ada sejadah warna emas gitu. Iya, beliau lagi sholat menghadap ke sana.